Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive, dan kali ini yang akan kita update adalah si Honda Accord ini. Honda Accord ini keluaran tahun 2019 kurang lebih, dan mobil ini itu dipasarkannya kurang lebih di angka 630 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk mengenai harganya. Tapi yang spesial daripada mobil ini, selain mobilnya memang spesial, adalah kilometernya yang baru 7.000 bosku. Ini mobil kebanyakan parkir, maksudnya jarang dipakai intinya, dan kondisinya menurut saya masih super duper oke. Dengan harga yang kita sebutin tadi, apakah masih worth it? Menurut saya patut untuk kalian yang tertarik dengan mobil ini menyimak ulasan kita nyampe selesai untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah layak dengan harga yang seperti itu. Nah, kita mulai untuk melihat mobil ini secara keseluruhan dari depan. Untuk bonetnya, wih, bonetnya bos. Wih, cakep untuk bonetnya, tulang-tulangannya kayak gini, di bagian samping juga sama kerennya. Di bagian depannya ada kayak kamera sensor yang ada di bagian kaca depannya itu yang kelihatan menyorot ke depan. Dan untuk bagian fasianya, wah, ini elegan sih. Kalau kalian lihat Civic itu, Civic kelihatan lebih sporty, ini kelihatan lebih elegan. Di depannya, di jidatnya, ini ada aksen chrome yang sangat panjang dari lampu atas ke bagian tengah, ke emblem Honda-nya, lalu ke bagian kiri lagi. Terus di bagian bawah sini ada lampu utamanya. Dan lampu utamanya ini kita mesti nunduk untuk melihat muka mobil ini memang, karena mobil ini pemalu bos. Mobil ini lebih suka nunduk. Wih, coba deh lihat tuh kayak gitu lampunya. Dia belum sequential tapi so far oke. Terus untuk lampu depannya pakai LED multi reflektor. Di bagian bawah ada fog lamp. Lalu kemudian bagian bawah situ semacam gak ada sensor lagi. Di bagian bawahnya plat number dan ada radiatornya. By the way, mobil ini plat Makassar dan lokasinya ada di Makassar. Nah, untuk bannya, ban velgnya, kita lihat nih. Velgnya dia yang warna silver dengan warna ala gunmetal kurang lebih. Dan untuk rem depannya dia udah pakai cakram. Bannya pakai Michelin. Nah, itu ada Michelin Primacy. Kayak gitu untuk bannya. Dan ini kondisi bannya masih worth it untuk dipakai beberapa tahun lah, setahun 2 tahun udah. Padahal mobil ini jarang pakai kan ya. Terus untuk cover spionnya semuanya kondisi masih mulus, nggak ada bekas benturan. Ada lampu seinnya di sini. Untuk handle pintunya ukurannya cukup besar, ya kan? Wih, ukurannya cukup besar. Di atas sini ada sensornya untuk lock unlock dan ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Garis jendelanya kebalik, di bawah justru yang hitam, di atas yang dibikin chrome. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan, wih, lekukan bodinya tuh, ditarik kayak perahu terbalik tuh. Aduh, kaca filmnya pakai Vicul, lalu kemudian di atas ada shark fin antena. Nggak ada kaca di bagian atasnya, nggak kelihatan kaca ya, kelihatan materialnya kayak biasa aja, jadi nggak ada sunroofnya kelihatan. Terus di bagian bawah sini ukuran bannya pastinya sama. Untuk ukuran bannya by the way 235/45 ring 18, lingkar velgnya ring 18, rem belakangnya sama-sama pakai cakram juga. Di belakang ada defoggernya, defogger belakang pakai kaca film Vicul, lalu kemudian shark fin antena di bagian atasnya. Di bagian sini ada tulisan Accordnya. Di bagian mana lagi? Nggak ada lagi tulisan-tulisan, cuman itu aja. Remote-nya kayak gini bosku, untuk kuncinya bisa buat buka bagasi. Wih, buka bagasinya pakai remote loh ya. Ada kamera mundurnya di bagian bawah sini pastinya. Dan untuk bagasinya ukurannya cukup luas ya, sedan selalu luas untuk area bagasi. Dan untuk membuka melipat jok yang ada di depan, tinggal tarik yang ada di sini. Kok nggak lipat ya? Apa diputar? Nggak, ditarik aja sih harusnya. Tapi nggak ngelipat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini ada hook buat gantungan barang. Bagian bawah sini, berlapis-lapis, nggak ada ban serep. Nah, ini karpetnya juga dengan material yang enak ya. Ada tulisan Accordnya Honda. Lalu kemudian di sini ada hooknya lagi. Waduh, mantep. Di atas ini ada peredamnya. Peredam yang cukup nyaman bos untuk peredamnya. Dan di sini tuas buat kita, hand grip buat kita menutup kembali bagian bagasinya ini.
Di fogger belakang pasti udah ada. Terus yang belakang nih, coba kita unlock. Wih, yang tengah berarti yang untuk lampu seinnya mirip-mirip dengan di Honda Civic ya. Model kayak gitu, J atau C di bagian sebelah kirinya. Di belakang sensor parkirnya ada 4 pastinya. Untuk mobil yang sedan yang sebongsor ini butuh sensor parkir untuk membantu dia pada saat parking. Pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan bodi mobil ini tuh nggak ada baret, nggak ada penyok atau nggak ada kerusakan fatal menurut saya. Muffler di bagian bawah itu benar-benar muffler ya. Di bagian bawah situ. Wih, ada lubangan 2. Bener-bener yang muffler di bagian bawah situ. Terus untuk di baris keduanya, kita intip sisi dalam. Kita unlock dulu. Wih, dalamnya bos. Dia bagian dalamnya pakai jok atau pakai interior yang warna bersih terang kayak gini nih. Cakep. Nah nih, ada lubang-lubangannya atau perforated kayak gini di bagian bawah. Ada stitching atau jahitan-jahitannya lagi. Lalu kemudian di bagian atas ini sama, stitching lagi. Headrestnya ada 3. Bagusnya kita buka yang sebelah kiri, nanti baru kita jelaskan yang dalam biar lebih terang. Nah ini materialnya kayak kayu hitam, luxury banget kelihatannya. Ini sangat lembut. Ada tray-nya, ada tray. Ada tirainya. Jadi kalau kita butuh privacy benar-benar nggak kelihatan sampai ke dalam bos. Ya nggak. Kalau kalian nggak suka jadi center of attention, ya udah tutup aja. Terus di sini ada armrest yang materialnya kulit dengan jahitan asli. Di bagian atas sini juga kulit dengan jahitan asli bos. Ada seat back pocketnya lagi. Terus bagian bawah situ ada kisi-kisi AC. Ada power outlet 2 buat charging. Nah, kita buka yang sebelah kanan lagi untuk lihat lebih jelas ke bagian dalam. Yang sebelah kanan bos. Trim pintunya sama pasti yang sebelah kanan dengan kiri. Di sini ada hand grip buat kita nutup pintunya. Biasanya memang Accord itu bosnya duduk di belakang. Yang di depan tuh driver untuk sedan-sedan sebongsor ini. Lalu bagian bawah sini ada bottle holder. Lalu kemudian ada joknya. Dan ini sampai ke sini materialnya yang soft dan nyaman ya. Nah, terus di bagian tengah sini, ada armrest dengan cup holder yang ada di tengahnya. Cuman kalau jadi cup holder susah buat nyenderin tangan lagi. Paling sikut doang yang sender di bagian belakang. Duduk di dalam sini pastinya posisinya agak rendah ke bawah karena ini adalah mobil sedan sekali lagi. Ngeri. Sekarang kita ke bagian depan. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu sebelum kita ke sebelah kanan, tapi kita buka yang sebelah kanan biar kelihatan terang yang sebelah kirinya juga. Nah, ini kita udah lihat tadi, sekarang kita tutup dan ini pintunya kelihatan cukup tebal ya. Untuk sedan-sedan looks kayak gini sih biasanya emang kayak gitu. Kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri dong bos. Kayak gini rupanya. Materialnya yang ini material yang terang juga sama seperti yang ada di belakang tadi, dan ini soft. Di atas soft, di bagian sini hard plastik. Di sini materialnya aksen kayu. Lock unlocknya. Sini buat buka tutup pintunya. Bottle holder di belakang buat seat back pocket. Ada speaker lagi di bagian bawah sini. Dan ini. Soft. Ada tweeter di bagian atas. Dan untuk jok sebelah kiri depannya itu diatur secara elektris. Nggak 8 arah tentunya, cuman 4 arah recline dengan sliding doang, nggak bisa naik turun untuk yang di sebelah kiri depan. Joknya materialnya kulit dengan perforated pula dan dengan jahitan-jahitan yang benangnya cukup tebal kayak gitu, dengan bentuk kontur jok yang nyaman pasti untuk kita duduk di dalam. Di bagian bawah sini, soft opening bos untuk tempat barangnya, dan di sini ada kitab-kitab sucinya semua, taruh ke dalam terus simpan lagi dah. Nah, terus di sini itu materialnya aksennya kayak kayu hitam lagi sama yang kita tunjukin tadi, dan di atas sini ada hand grip untuk pegangan pada saat kita naik. Mereview mobil kayak gini tuh mesti kebanyakan nunduk ya, karena memang mobilnya mobil rendahan. Ya elah,
Ini bukan kulit ternyata, tapi motifnya ala kulit, tapi hard plastik. Di sini kulit dengan jahitan-jahitan asli pula. Nah, sekarang kita coba duduk di sisi drivernya, atau kita berasa sisi owner sekarang, owner daripada mobil ini. Untuk trim pintu kanannya sama di atas ini. Ini materialnya plastik kasar. Terus bagian atas ini kayak kayu hitam gitu, ya kan? Terus ada memory seat-nya bos, jadi bisa diatur sesuai dengan, nah tuh. Ini yang udah settingan pertama. Memory seat kedua ada nggak? Nah tuh bergerak dengan sendirinya ke memory seat yang sesuai dengan posisi paling ideal oleh drivernya. Di sini sama materialnya soft dengan stitching atau jahitan asli. Auto untuk power window depannya, lalu kemudian di bagian belakang awal power window lagi. Pengaturan spionnya semua udah elektris, lock unlock doornya, lock unlock window-nya. Buat buka pintu bagasinya dari sini ada door pocketnya dengan bottle holder yang ada depannya. Sorry batuk. Untuk jok depannya ada lumbar support untuk sisi driver ya. Bahkan di bagian bawah juga sepertinya ada ya. Oh nggak ada ya, cuman ini aja. Nah kayak gitu. Terus ini recline. Terus high adjuster. Jadi 10 arah dengan lumbar support dengan sliding. Wih, cakep, fullnya kayak gitu. Terus coba duduk di dalam. Waduh, namanya sedan ya. Duduknya mesti berasa duduk di aspal. Aduh. Keren. Coba kita hidupin mobilnya dengan kaca terbuka nih. Pada saat kita nginjek rem, otomatis lampu yang ada di startnya itu menyala bos. Minta dipencet, nah kan, nah tuh. Wih, suara mesinnya nyaring. Depannya pakai kaca film juga, jadi kelihatan kayak gelap juga untuk bagian depannya. Terus AC-nya semua kondisi on ya, kondisi bagus maksudnya. Pada saat kita check on. Lalu kemudian di sini ada cup holder. Oh ya pajak. Biasa ada yang nanya berapa pajaknya bos. Mobil ini itu pajaknya di angka 8,7 jutaan ya, lumayan lah ya, 8,7 juta untuk harga 630 jutaan. Terus ada parking brake di sini. Ada auto hold-nya, lalu kemudian ada ada mode berkendara eco dengan sport. Terus ada transmisi otomatis. Di sini ada tempat buat barang, handphone, USB slot, power outlet ya kan, lengkap kan. Terus bagian atas sini ada pedal shifter, sebelah kiri ada audio switch, ada home juga, lalu kemudian ada buat ngangkat tutup telepon. Di bagian sini, wah berarti ini udah adaptive cruise control, bisa mengatur jarak mobil yang ada depannya, lane keeping assist-nya ada. Buat aktifin cruise controlnya udah lengkap semua, dan pedal shifternya buat naikin di sebelah kanan, buat nurunin sebelah kiri. Setirnya jelas bisa naik turun dan bisa maju mundur. Wih, cukup jauh sih. Cukup ya nggak begitu jauh juga, tapi menurut saya udah sangat cukup untuk sekelas sedan. Pada saat mesinnya menyala, lampu start stopnya berubah jadi merah. Siap buat jalan gitu kan. Untuk mode berkendara kita pencet sport, apa yang terjadi? Tulisan sportnya depan berubah warna jadi merah. Eco berubah jadi gambar daun kayak gitu. Mantap ya. Mantap banget di mobil. Nah, terus di sini ada armrest, materialnya soft touch ya. Kulit dengan jahitan asli, dan di bawah sini ada tempat buat naruh barang yang cukup besar. Ada USB slot juga di bagian bawah, cuman nggak begitu kelihatan karena memang gelap. Kita hidupin lampu coba. Jadi kelihatan terang kan bagian bawah. Nah, ini bisa diturunin lagi. Ini bisa buat dilipat, buat apa? Jok depan bisa buat dimajuin juga. Kalau misalkan yang belakang ngerasa terlalu sempit, ya kan? Di bagian sebelah sini nggak ada. Sebelah kanan coba. Nggak ada juga. Ada. Mantap ya. Nah, kayak gini. Untuk ke mesinnya pastinya kondisinya masih oke banget ya bosku. Mobil ini apalagi baru setahun, dengan kilometer cuman 7.000 rasanya kita lihat ya, 7.157 kilometer jarak tempuh mobil ini. Dengan kondisi yang masih sebagus ini, mesinnya 1.500 ternyata ya. 1,5. Waduh, harusnya mobil ini sangat irit loh ya. Tapi pakai turbo harusnya.
gitu. Ya gitulah. Wah, enak buat dikeber juga. Head unitnya ada banyak pastinya features di sini. Ada home, kita ke home dulu untuk tombol-tombolnya fisik ya. Ada phone setting, sorry nggak kelihatan ya. Phone setting, FM, Bluetooth, trip computer, USB dan seterusnya. Di atas ini spion tengahnya dia elektrokromatik ya. Kalau kita matiin, gelap banget ya. Di belakang bener-bener gelap banget ya, karena memang kita kondisi tertutup tempatnya di dalam showroom. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Buat kalian yang tertarik dengan Accord ini, hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Terima kasih atas atensinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.